dan asas diskriminatif, semuanya harus diproses demi menegakkan dua prinsip tersebut. Kan tidak mungkin, karena bukan itu tujuan dari hukum. Tujuan dari hukum itu tertib sosial. Jadi kalau manusianya sudah tertib, manusianya sudah patuh misalnya, untuk apa lagi dihukum? Apa? Gitu ya. Ditambah pemberatan-pemberatan yang lebih tidak justified. Saya mengatakan, jangankan pemberatannya, yang awalnya saja tidak justified karena rasanya dua unsur yang kausalitas saya sebutkan tadi susah. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Refly Harun menelanjangi kecacatan hukum dalam sidang HRS. Jangan lupa untuk mendoakan saksi ahli sidang HRS Bapak Refly Harun agar dijaga oleh Allah dari kejahatan makar orang-orang sindik. Karena dalam sidang yang digelar pada hari Senin kemarin 10 Mei, beliau telah menelanjangi kecacatan hukum yang menjerat Habib Rizik Syihab serta ormas beliau. Jaksa penuntut umum sangat bernafsu sekali memidanakan, padahal pengenaan sanksi pidana itu harus dianggap sebagai jalan akhir. Kecuali kalau misalnya orang yang dianggap melanggar protokol kesehatan itu memang bandel, tidak mau nurut berkali-kali melanggar. Tapi kalau tujuan hukumnya sudah tercapai, ketertiban masyarakat, orang itu sudah menyadari kekeliruannya, sudah menghentikan segala kegiatan dan lain sebagainya, kita jadi bertanya-tanya, buat apa lagi kalau harus dipidanakan? Kata Refly Harun pasca sidang. Pakar hukum tata negara, Refly Harun dihadirkan sebagai salah satu saksi ahli oleh pihak terdakwa Habib Rizik Syihab dalam sidang kasus kerumunan. Sidang itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin 10 Mei. Berikut ini adalah penuturan Refly Harun memaparkan kecacatan hukum dalam kasus Habib Rizik Syihab. Hadiri sidang Habib Rizik, Refly Harun beri kritik tajam soal partai politik. Pakar hukum tata negara Refly Harun menghadiri sidang sebagai saksi ahli di persidangan lanjutan kasus kerumunan di Petamburan dengan terdakwa Habib Rizik Syihab, HRS, dan 5 orang terdakwa lainnya. Dalam persidangan, sebelum bertanya pada Refly, Habib Rizik menjelaskan sebuah ormas sudah melakukan upaya untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh Kemendagri untuk pendaftaran. Dari Kemenak sudah melakukan diskusi dengan ormas tersebut sehingga menyatakan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemenak juga memberikan rekomendasi pada Kemendagri terhadap ormas tersebut. Syarat dipenuhi tetapi tiba-tiba ormas tersebut dibubarkan, kata Habib Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin 10 Mei. Menanggapi hal tersebut, Refly Harun kemudian menjelaskan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengakhiri ormas dengan berbagai macam cara. Dia menyebutkan pemerintah bisa mengakhiri sebuah ormas dengan mencabut surat keterangan terdaftar atau SKT. Hukum seperti itu harusnya tidak diterapkan, namun jangan lupa di situ ada proses pemberitahuan dan pemberhentian kegiatan itu tidak diikuti. Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan itu juga menyebutkan sebelum membubarkan sebuah ormas, pemerintah seharusnya memiliki alasan yang jelas. Dia mengaku tidak menemukan alasan yang tepat untuk membubarkan ormas tersebut. Refly juga menjelaskan di Indonesia ada beberapa organisasi yang dilarang, salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pelarangan dilakukan dengan ketetapan MPR, produk hukum tertinggi, alasannya karena melakukan kerusuhan yang jelas. Alasan seperti itu jelas masuk akal. Namun ormas ini saya tidak tahu alasannya. Usai mendengar jawaban Refly, ex-imam besar FPI kembali menanyakan apakah bisa sebuah ormas dibubarkan lantaran anggotanya melakukan tindak pidana. Menjawab pertanyaan Habib Rizik, Refly menjelaskan hukum di Indonesia menerapkan prinsip individu responsibility, sehingga hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk membubarkan sebuah ormas. Tindak pidana yang dilakukan oleh individu tidak boleh diberatkan pada instansinya. Namun Refly melanjutkan jika alasan tersebut dibenarkan, seharusnya partai politik juga sudah dibubarkan oleh pemerintah. Hal ini lantaran jelas Refly semua partai politik yang ada di Indonesia memiliki anggota yang pernah terlibat tindak pidana. Semua anggota parpol di Indonesia pernah ada anggotanya yang melakukan tindak pidana, yaitu tindak pidana korupsi yang notabene adalah extraordinary crime. Tutur Refly. Diketahui Refly Harun muncul dalam sidang lanjutan perkara kerumunan massa di Petamburan dan Megamendung dengan terdakwa Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Refli yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara itu dihadirkan oleh tim kuasa hukum Habib Rizik sebagai saksi ahli untuk meringankan dakwaan. Refli Harun dan juga Dr. Nasir. Kata pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar menyebut 2 saksi yang dihadirkan. Dalam sidang pada hari itu, Aziz juga akan menanyakan kepada majelis hakim tentang pengajuan penangguhan penahanan untuk Habib Rizik dan 6 orang terdakwa lainnya. Penangguhan penahanan kan sudah diajukan, hasilnya nanti kami tanya lagi dalam persidangan. Alumnus Universitas Pancasila itu berharap penangguhan penahanan Habib Rizik dan 6 terdakwa lain bisa dikabulkan sebelum Idul Fitri tahun 2021. Pakar hukum tata negara Refli Harun juga mengatakan pemberian sanksi administrasi dan sebagainya sudah lebih dari cukup untuk para pelanggar protokol kesehatan dibandingkan dengan sanksi pidana. Hal itu disampaikan oleh Refli yang dihadirkan sebagai saksi ahli untuk meringankan dakwaan terhadap Habib Rizik Syihab terkait dengan kasus kerumunan Petamburan. Awalnya Habib Rizik yang duduk di kursi terdakwa bertanya pada Refli terkait dengan pemidanaan seseorang dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan, padahal sudah dikenakan sanksi denda administratif. Refli menjelaskan dalam pelanggaran pidana ada 2 prinsip hukum, yakni mala inse dan juga mala prohibita. Dia menjelaskan pelanggaran pidana yang masuk kategori mala inse tersebut masih bisa diselesaikan perkaranya di luar hukum. Refli juga menyebutkan jika penerima sanksi patuh dengan sanksi non-pidana, tidak perlu ada lagi persidangan. Untuk apa lagi sanksi pidana untuk kasus tersebut? Kata Refli dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan itu menyampaikan, hukum bukan dipakai untuk balas dendam, melainkan menurutnya hukum harus merestorasi atau biasa disebut dengan restorative justice. Misalnya dalam soal prokes, kalau semua pelanggaran prokes yang mala in prohibita itu dekati dalam hukum pidana semua, maka berdasarkan asas equality before the law dan asas non-diskriminatif, semuanya harus diproses demi menegakkan 2 prinsip tersebut. Begitu tuturnya. Dosen Universitas Tarumanegara itu juga menjelaskan tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sosial. Kalau manusianya sudah tertib, sudah patuh misalnya, untuk apa lagi dihukum? Lebih lanjut, Refli juga mengatakan dalam pemberatan hukum pidana harus dibuktikan setidaknya 2 alasan yang menimbulkan kedaruratan kesehatan. Namun menurut Refli, hal itu sulit dibuktikan. Kalau dari sana saja susah kita membuktikan, maka membawa ini ke ranah pidana tidak lebih dari tidak penting. Tutur Refli Harun.